Selamat pagi umat terkasih, mari kita bersaat teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran memasuki ibadah pada hari ini. Kita bersyukur atas negeri yang indah Indonesia yang sudah Tuhan anugerahkan, di mana kita ditempatkan. Mari kita mengekspresikannya melalui nyanyian, betapa kita tidak bersyukur. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja GKI Taman Aries. Hari ini adalah hari Minggu biasa. Tema ibadah kita hari ini adalah menjadi jembatan bagi bangsaku. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Sebelum kita menyaksikan tayangan warta, diinformasikan bahwa setelah ibadah selesai, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat ini mari kita menyimak warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ini. Umat terkasih, hari ini kita memasuki minggu ketiga dan terakhir dari bulan musik GKI Taman Aries 2023 dengan musik bernuansa tradisional Nusantara. Setelah ibadah selesai, umat diajak untuk beramah-tamah dalam bentuk kebersamaan
yang terus kita jalin sebagai bagian memelihara kebinekaan Indonesia yang kemerdekaannya kita rayakan bersama. Tersedia aneka kue dan jajanan khas Nusantara yang menemani kebersamaan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah ikut berpartisipasi dalam penyediaan kue dan donasi dalam pelaksanaan acara ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua turut merasakan kebersamaan sebagai wujud cinta kasih Allah dalam berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 146 dan akan dilayankan oleh Penatua Monica Arnadi. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 10 pagi dengan tema Mundur Perlahan Demi Regenerasi. No Way. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Jemaat terkasih, mengundang untuk hadir di acara Esmutdir pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus pukul 10 pagi di Ruang Kebaktian Remaja Pemuda, lantai 2 GKI Taman Aries. Sampai jumpa. Bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Klinik Pratama Karya Kasih kembali dibuka mulai hari Senin 14 Agustus 2023 dengan jam praktek dimulai pukul 13 sampai dengan 17 dari hari Senin sampai Jumat. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Sebab Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya dan menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Berharaplah hanya kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, oh ae, oh ae. Kini kami terbangun menyambut pagi dan menikmati kasih sepanjang hari. Ya Tuhan, Kaulah hari kebenaran, anugerahkan kami pengharapan. Oh ae, oh ae. Oh ae, oh ae. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kemerdekaan Republik Indonesia baru saja kita rayakan. Layaklah ungkapan syukur dipersembahkan kepada Allah Sang Pencipta kehidupan. Rahmat-Nya terlukis melalui warna-warni budaya dalam kepelbagaian dan didendangkan melalui irama dan musik yang diwariskan, hingga setiap daerah memiliki keunikan yang mengagumkan. Pura-pura mundur, pura-pura ngejar, najan salenta. Hayu miring Gusti, tetep muji Gusti, salalamina. Kepada Allah saja kekaguman kita arahkan, pengingat ihsan untuk mengambil peran, menghidupi iman dan kasih secara sederhana dalam keberagaman. Bersekutu
Disinilah kita dapat menjadi jembatan bagi bangsa yang menantikan sentuhan kasih Tuhan. Untuk kembali hidup di jalan Tuhan yang Dia sengaja. Umat yang terkasih, sebagaimana kita saksikan di video tadi, bahwa ternyata kasih Allah tersedia bagi siapa saja dari segala suku bangsa manapun. Dari kawasan Sumatera bahkan sampai Papua tadi kita saksikan, semuanya memuji Tuhan. Kasih Tuhan mampu menembus batas-batas yang bersifat eksklusif sekalipun. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, kita masih saja diperhadapkan dengan perlakuan diskriminatif yang terjadi karena perbedaan pandangan, suku, agama, ras maupun golongan. Mari Bapak Ibu umat terkasih kita merenungkannya. Saat kita yang menjadi korban ketidakadilan tersebut, apa yang menjadi respons kita? Apakah kita tetap bergerak dan berkarya untuk bangsa dan negara, atau memilih mundur, memilih pasif, dan mencari jalan aman? Apakah iman percaya membuat kita pantang menyerah? Atau justru iman percaya juga membuat kita semakin menyadari bahwa peran kecil sekalipun menjadi peluang bagi kita untuk ikut ambil bagian menjadi jembatan bagi bangsa kita? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Allah Bapa yang baik, di minggu pagi ini kami datang dengan rasa syukur atas karunia bagi bangsa dan negara Indonesia yang Kau nyatakan melalui kemerdekaannya selama 78 tahun. Dan bangsa kami pun terus melaju untuk Indonesia maju. Namun kami pun menyadari bahwa selama 78 tahun ada berbagai peristiwa dan realitas yang menyadarkan kami bahwa negara kami belum sepenuhnya merdeka. Khususnya dari diskriminasi, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas. Termasuk gereja-gerejamu yang ada di negeri ini ya Tuhan. Kami kadang kecewa dan memilih untuk pasif saat kami mengalami ketidakadilan. Kami kadang apatis dan cuek terhadap isu kebangsaan. Bahkan ada di antara kami yang mungkin malah menyimpan luka dan trauma terhadap kehidupan sosial, masyarakat, dan berbangsa. Dalam keterbatasan ini ya Allah, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami belum bisa sepenuhnya menjadi jembatan bagi bangsa yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Teguhkanlah dan bimbing tiap langkah kami dengan kemampuan dan hikmat dari-Mu ya Allah, agar kami tetap terlindung dari jerat penggoda yang menjauhkan kami pada tugas misi kerajaan Allah untuk tanah air kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita anugerah menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pujilah namanya, puji Tuhan, pujilah namanya, karena ajaib ciptaan tangannya, karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya, puji Tuhan, hai segenap insannya, haturkanlah namanya selama-lamanya. Selamatkan jiwamu, karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah ya Tuhan, sungguh agung nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami dalam setiap jalan hidup kami. Dan firman-Mu itu kami imani sebagai pelindung kami, agar kami tetap berada di jalan yang benar. Karena itu ya Tuhan, ketika hari ini kami bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini, kiranya waktu ini kami khususkan hanya kepadamu. Arahkanlah hati kami, pikiran kami pada firman Tuhan yang akan kami renungkan dan bahkan bisa menjadi jalan untuk kami berperilaku di dalam keseharian kami. Khususnya bagi kami yang saat ini juga mencari tahu merenungkan bagaimana kami sebagai pribadi yang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dapat turut berpartisipasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 56 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Lanjut ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka
akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajahnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua menurut Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah
Allah mungkin telah menolak umat-Nya. Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidakadilan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 saya akan membacakannya dari Alkitab LAI terjemahan baru 2. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Ibu Bapak dan Saudara semua. Merdeka. Bagaimana 17-an kemarin ikut acara apa aja? Ada yang ikut lomba balap karung, masih ada nggak ya lomba balap karung? Lomba makan apa? Makan karung. Atau ada Bapak Ibu yang ikut mendaftar untuk ikut upacara di istana? Nanti kalau tahun depan daftarnya jauh loh ke Nusantara. Dan ada lagi yang mungkin ini ya, kemarin ada lomba masak. Wah, ini Bunda Retno kemarin masak orek tempe. Wah, itu ya. Dan saya yang ngabisin. Bapak Ibu, kalau bicara soal HUT RI, kalau orang yang berulang tahun juga kan punya mimpi dan harapan, betul? Nah, di tengah 78 tahun kemerdekaan Indonesia, siapa sih Indonesia? Kita. Boleh dong kita berbagi mimpi kita terhadap Indonesia. Ada yang mau berbagi mimpi kita buat Indonesia? Wah. Ada Bapak Ibu boleh ini aja sebut langsung. Apa mimpi kita buat Indonesia di hari ulang tahun yang ke-78? Kalau ditanya begini, di dalam hati semua ya. Nah, Kak Esther,
Apa mimpinya Kak Esther? Hah? Bebas polusi. Wah. Kayak tahu punya siapa itu ya, menyuarakan, menjembatani siapa gitu ya. Wah, emang kenapa dengan polusi? Wah, bikin batuk-batuk. Kayak presiden ya, katanya Pak Jokowi batuk-batuk karena polusi. Pak Hatta, punya mimpi apa Pak Hatta? Wah, banyak ya. Ada yang merdeka, setengah merdeka, tidak merdeka, nggak pernah merdeka. Itu ya. Luar biasa. Thank you Pak Hatta. Supaya merdeka semua. Wah, saya tanya Bu Yoki. Bu Yoki apa Bu Yoki? Wah, ini suara ibu-ibu. Ini ya rumah tangga banget. Hidup Bu Yoki. Oke ya Bapak Ibu, mungkin ketika ditanya soal mimpi bagi Indonesia, kita punya banyak mimpi ya. Mulai dari yang Pak Hatta tadi udah kayak pidato Pak. Gitu ya. Kita harus dari yang merdeka, wah membebaskan. Mulai dari yang anak kekinian banget, polusi. Gitu ya. Dan sampai yang ibu rumah tangga harga sembako turun. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa mewujudkan mimpi itu? Apakah harus nyalek? Wah, hari ini saya lihat di Kompas ada daftar caleg. Tapi tadi saya belum sempat baca semua. Kali-kali entar saya baca ada dari Aries gitu ya. Nyalek gitu ya. Apakah kita harus jadi caleg, calon legislatif? Atau nyapres? Wah, tadi di konsistori aja udah mulai ada omongan, ini cawapres si ini loh gitu ya. Wah, kali-kali nanti tiba-tiba gitu ya, Pak Maurits wah jadi cawapres gitu ya. Wah, kan? Apakah harus seperti itu untuk mewujudkan mimpi tersebut? Yang ada rasanya kita malah berpikir ya, iya sih kita punya mimpi yang besar. Kayak Esther, wah pengen bebas polusi. Tapi saya kerjaannya aja nggak ngomongin soal lingkungan hidup. Ya saya udah di rumah aja, saya mah cuma mimpi sembako turun. Tapi ya saya bukan pedagang. Saya nggak bisa tahu jalur perdagangan seperti apa. Saya pengen bermimpi Indonesia semakin maju, tapi saya juga udah di rumah. Saya pengen mimpi Indonesia semakin investasi semakin besar, tapi saya cuma budak korporat. Cuman kerja ngadepin bos aja udah pusing. Belum lagi ngadepin persaingan di tempat kerja yang kadang juga pakai sara. Mau naik jabatan dibilang, itu mah anak Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Enggak mudah. Dan bahkan dengan status kita sebagai Kristen yang adalah minoritas. Status ini tidak bisa kita tutupi kan? Dan kadang ini sangat berpengaruh dalam lingkungan bermasyarakat kita, lingkungan bekerja kita. Sebagian besar mungkin di antara kita masih punya trauma tahun 98. Ataupun ada yang punya trauma tahun 65. Ada juga yang punya trauma 6 tahun lalu ketika seorang pemimpin yang jujur digulingkan hanya kasus sara. Belum lagi berbagai isu-isu lainnya, kita masih mendengar rumah ibadah yang dibakar, pelarangan ibadah dan sebagainya. Gimana kita sebagai gereja bisa mewujudkan mimpi ini? Kita hanyalah kaum minoritas. Ada yang berkata, jangan jadi minoritas yang diam-diam aja jadi penonton. Iya, tahu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ibu, bapak, dan saudara, hari ini kita diperjumpakan dengan sosok perempuan yang mempesonakan hati saya. Tapi ini bukannya saya dapat pasangan hidup ya Bapak Ibu.
Tapi karena saya mempersiapkan khotbah ini, ketemu namanya perempuan Kanaan yang hidupnya udah 2000 tahun yang lalu. Saya belum lahir, jadi pasti bukan jodoh saya gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya sungguh terpesona dengan perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan, status sebagai seorang Kanaan itu bukan status biasa-biasa saja. Mungkin mirip dengan status orang Kristen di negara Indonesia atau bahkan lebih rendah lagi. Bapak Ibu bisa baca di Google, cari sejarahnya siapa orang Kanaan, tapi pada prinsipnya orang Kanaan adalah musuh dari orang Israel. Orang Israel ketika kembali ke tanah perjanjian, tujuannya adalah juga untuk apa? Menghilangkan, memusnahkan, menduduki tanah Kanaan. Orang Kanaan adalah benar-benar orang yang dipandang sebelah mata oleh orang Israel. Sehingga bagi seorang perempuan Kanaan untuk meminta tolong kepada seorang pria Yahudi, yaitu Yesus, sesungguhnya itu adalah situasi yang mustahil. Itu adalah situasi yang tidak mungkin. Namun apa yang kita lihat di ayat 28, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Mimpi si ibu Kanaan ini hanya satu, anaknya sembuh. Tetapi meminta tolong kepada Yesus itu adalah suatu hal yang mungkin mustahil. Dan bahkan ketika dia mau minta tolong kepada Yesus aja, rombongan Yesus seperti cuek ya. Dan bahkan murid-muridnya berkata gitu, biasa kan itu juga kalau kita lagi ngegosip apa, ada orang yang kita omongin, terus kita ngomong keras-keras, ceritanya mau nyindir gitu ya. Pergi aja tuh dia gitu ya. Itu pasti didengar oleh perempuan Kanaan ini. Dan perempuan Kanaan itu tapi tetap terus dan bahkan malah datang kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata, "Besar imanmu." Dan itu yang membuat mimpinya tercapai, sembuh. Ibu bapak dan saudara semua, refleksi terhadap perempuan Kanaan ini menyadarkan kita bahwa ternyata hal yang begitu sederhana untuk kita bisa berbuat untuk bangsa ketika kita punya mimpi besar, meskipun kita ada dalam posisi yang dalam tanda kutip rendah, adalah memiliki iman yang besar, memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh menjadi besar? Apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini sehingga ia disebut sebagai seorang yang besar imannya? Mari kita simak apa yang terjadi di ayat 23 sampai 25. Perempuan Kanaan ini bukan sekadar perempuan biasa memang. Ini menggambarkan, ini mewakili mereka yang terpinggirkan, mereka yang masih dijajah, mereka yang tadi kata Pasahata belum merdeka. Tapi apa di tengah status ini, apa yang membuat perempuan ini memiliki iman yang besar? Yang pertama adalah ketika status itu, ketika status sosial yang begitu mendiskriminasikan dirinya dihadapi oleh perempuan itu, perempuan ini justru malah semakin bergerak kepada Tuhan. Ketika dia dapat omongan cibiran, usir aja, ini adalah ini kamu adalah bangsa yang rendah, itu adalah musuh dari Israel. Tapi perempuan ini malah semakin bergerak pada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ibu bapak dan saudara semua, kondisi ini mengingatkan saya pada situasi yang kita alami.
Perlakuan diskriminatif terkadang membuat kita patah arang untuk bergerak. Kalaupun memang tidak sampai pada taraf dendam atau benci, luka dan hinaan kadang membuat kita apatis. Udahlah, gue udah kerja capek-capek, ngapain? Kerja lagi buat bangsa dan negara. Hasilnya gak ada apa-apanya. Hasilnya malah diejek. Bicara soal apatis, ibu bapak dan saudara semua, bukan sekadar ketika kemudian sekadar cuek. Saya menemukan sebuah fenomena apatis yang lain ya bapak ibu, ketika saya nggak berhenti-hentinya nonton, apa ini bapak ibu? Yang nonton upacara di istana pasti ingat, putar ke kiri, nona manis putarlah. Wah, helikopter bergoyang ya, ikut goyang mau mereh. Ini adalah salah satu bentuk sukacita waktu HUT RI kemarin, hari Kamis di istana. Ada beragam komentar netizen. Wah, ini adalah lambang, bener ya, Indonesia ini kalau kata Project Pop zaman dulu, dangdut is the music of my country. Berjoget dan bergoyang itu mempersatukan bangsa. Wah. Berbagai komentar, wah gokil nih, pemerintah sekarang pesawat aja bisa goyang mau mereh. Tapi kemudian ada satu komentar yang begitu, ya kita lihat komentar ini. Komentarnya berbunyi seperti demikian, jadi ya apakah memang, bukankah intoleransi masih ada gitu ya. Dan bukankah pelarangan rumah ibadah masih ada? Iya, saya juga setuju. Tapi kok rasanya kenapa komentar ini muncul di tengah orang-orang melihat justru ini menjadi sarana untuk mempersatukan bangsa? Ini terkesan sesuatu yang jadinya negatif. Setuju sih, emang benar intoleransi masih ada. Tapi jangan sampai kekecewaan kita terhadap luka dan trauma tersebut menutup mata kita sehingga kita tidak bisa mengapresiasi sedikit pun apa yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita. Jangan sampai luka yang ada akhirnya menghakimi, menilai semuanya pasti begitu. Mungkin kejadiannya udah lama kita terima bertahun-tahun yang lalu. Wah, negara mah nggak pernah mikirin yang kelompok minoritas. Padahal ada juga cerita lain, tapi kita mikirnya yang itu. Apatis, bukan sekadar cuek atau diam, tetapi gerakannya menjadi sebuah gerakan yang beraura negatif. Karena itu untuk poin yang pertama ini justru kita belajar dari perempuan Kanaan. Dia yang mendapat status yang rendah dan bahkan dalam tanda kutip diusir. Tapi apa yang dilakukan perempuan Kanaan ini? Dia bergerak kepada Yesus. Bergerak secara positif. Secara positifnya apa? Menghampiri dan bahkan semakin dekat dengan Yesus. Dan ketika ia semakin dekat dengan Yesus, dia pun akhirnya mengenal apa yang bisa dilakukannya. Ibu bapak dan saudara semua, saya teringat dengan wawancara mantan gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Pak Basuki masih jadi gubernur tahun 2015 di satuharapan.com melakukan wawancara. Satuharapan.com itu adalah media elektronik punya GKI SW Jabar ya Bapak Ibu. Dalam salah satu wawancara itu ditanya gitu ya, Pak Ahok, kenapa Pak Ahok begitu berani untuk menumpas para koruptor? Nanti juga banyak musuh Pak, apalagi saat itu masih 2015 ya, menjelang 2017 pemilihan gubernur, pasti banyak musuh, kenyataan kan? Tapi Pak Ahok berkata apa? Pengenalan akan Kristus yang membuat saya tidak takut mati. Pengenalan akan Kristus yang membuat saya tidak terpengaruh pada luka, hinaan, status sebagai minoritas itu enggak berpengaruh.
Pengenalan akan Kristus yang membuat saya mau bergerak, berkarya, bergerak secara positif. Dan ini sejalan dengan kesaksian Paulus dalam bacaan kedua tadi. Paulus juga saat itu kita mengenal Paulus adalah seorang yang mau menumpas orang Kristen, menumpas orang-orang yang berbeda pandangan dari dirinya. Tapi di dalam pertobatannya ia bersaksi, ternyata kemurahan Tuhan hadir buat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak taat, termasuk dirinya sebelum ia bertobat. Dan itu kemudian mengubah pengenalan akan Kristus, mengubah Paulus. Kita tahu yang tadi dia menumpas orang-orang yang berbeda darinya, justru ia menjadi salah satu penginjil untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus lah yang mampu membuat kita bergerak secara positif. Bapak Ibu, luka, trauma, status sebagai minoritas, itu tidak bisa kita sangkal. Luka itu mungkin juga ada di dalam hati kita. Tapi bagaimana caranya? Susah untuk bergerak secara positif. Betul. Karena itu datanglah kepada Yesus supaya kita tahu caranya seperti apa. Ketika kita datang kepada Yesus, kita jadi tahu, kita diberikan hikmat untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan secara positif. Dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa menyikapi apa? Berita-berita hoax yang tersebar di grup-grup WhatsApp. Berita hoax itu kadang-kadang itu berita yang akhirnya bergerak. Iya, kita bergerak sih. Tapi apa? Bergeraknya secara negatif. Karena apa? Karena ada luka masa lalu. Wah, ini pernah nih bangsa ini. Wah, kita harus waspada. Lalu dapat berita, sambil dapat berita, di WA-nya gini, ini berita belum tentu benar atau enggak ya. Tapi disebar aja sih, barangkali benar. Ya kalau kita punya hikmat, kita yang filter, jangan suruh orang yang filter. Dan pengenalan akan Kristus yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Barusan di konsistori juga, kita lagi ini ya, tunggu dulu, itu berita bahagia pengen disebar. Tunggu dulu, ternyata benar, potongan videonya bukan potongan ini cerita tentang, wah si ini jadi cawapresnya si ini. Tunggu dulu, benar gak videonya? Benar, potongan video tahun 2019. Tunggu dulu. Bergerak secara positif memang menuntut kedewasaan dalam diri kita. Menuntut takut akan Tuhan. Sehingga kita mampu terus berhikmat. Di situ kita bisa menjadi jembatan. Iman yang besar seperti inilah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Coba kalau perempuan Kanaan reaktif, mungkin ngedengar si murid diusir dan segala macam, wah dia langsung sakit hati mungkin ya. Sakitnya tuh di sini. Tetapi perempuan Kanaan yang mendekat pada Yesus justru menunjukkan iman yang besar. Bukan reaktif, tapi ia bergerak secara positif. Dan bahkan menjadi kesaksian untuk kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu bapak dan saudara semua, kita juga kemudian melihat bagaimana iman yang besar dari seorang perempuan Kanaan ini membuat dirinya bisa berkata seperti ini. Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba, Tuhan tolonglah, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan Kanaan ini kemudian memiliki iman. Remah-remahnya aja itu mengenyangkan kok. Perempuan Kanaan ini mengimani bahwa agar anaknya sembuh, ia tidak perlu mendapat roti yang besar, roti yang utuh, atau roti yang baru. Karena baginya mendapat remah-remah roti saja, roti yang sisa, roti yang bekas pun sama-sama mengenyangkan.
Kalau saya sih secara manusiawi nggak mau ya dapat remah-remah. Makanya tadi abis kebaktian 1, saya langsung ambil supaya nggak dapat remah-remah. Nanti Bapak Ibu jangan telat juga ya, ntar dapetnya remah-remah. Tapi apa yang membuat perempuan Kanain ini bisa mengatakan remah-remahnya aja? Anjing itu juga bisa kok makan dari remah-remah. Artinya apa? Perempuan Kanain ini begitu menyadari bahwa apa? Kuasa Tuhan tidak bergantung pada ukuran. Tidak bergantung pada, oh ini berkat yang besar, oh ini karunia yang besar. Oh saya adalah bangsa terpilih untuk merasakan karunia Tuhan, saya harus menjadi bangsa yang terpilih dulu. Tidak. Perempuan Kanaan ini percaya bahwa apa? Aku yang adalah anjing pun dapat kok remah-remah itu. Dan buatku remah-remah itu cukup untuk aku merasakan kuasa Tuhan. Luar biasa kan Bapak Ibu? Perempuan Kanaan ini memiliki iman bahwa sekecil apapun itu dapat bermanfaat, itu dapat berguna karena Tuhan sama-sama kadarnya, kadar kuasa Tuhan itu sama. Ibu bapak dan saudara semua, refleksi ini membuat kita juga perlu menyadari ketika kita memang di dalam posisi yang seperti remah-remah, kecil, sebagai kelompok yang minor, mungkin juga pernah mendapatkan diskriminasi, perundungan oleh karena iman kita. Atau bahkan mungkin kita yang karena keterbatasan fisik, usia saat ini sudah tidak bisa berkarya untuk bangsa. Ingat, itu bukan artinya kuasa Tuhan hilang dari hidup kita. Tuhan tetap berkuasa dengan sekecil apapun. Ketika merefleksikan ini saya jadi ingat Bapak Ibu. Nah ini ya, mari kita berkarya meski remah-remah. Mari kita terus berkarya meski kita remah-remah. Dan ketika merefleksikan ini saya jadi teringat dengan isu yang tadi disebut oleh Kak Esther. Isu tentang polusi. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya pulang dari Surabaya naik pesawat. Saya sempat foto nih. Wah belum di save ternyata, salah fotonya Bapak Ibu. Itu foto tentang langit Jakarta yang kotor. Langit Jakarta yang begitu polusi. Dan ini memang menjadi isu yang sedang hangat ya dua minggu belakangan ini. Sebetulnya saya enggak begitu aware dengan isu ini karena memang 2 minggu ini lagi sibuk. Tapi kemudian apa yang membuat saya aware adalah ketika saya mau keluar, biasa ya, mama saya nyerewetin saya. Ki, pakai masker. Terus saya bilang, udah gak ada COVID, udah pada buka masker. Ih, bukan karena COVID, karena polusi. Jakarta serem. Oh, oke deh. Dan dari situ emang ada apa sih? Nih ini degilnya saya ya, saya nggak percaya omongan mama. Jadi saya cari di Detikcom, cari di Google. Oh iya benar, lagi polusi. Dan akhirnya benar waktu saya pergi itu melihat langit Jakarta yang kotor. Dan kemudian saya jadi melihat hal itu, kemudian saya jadi rindu ingin membagikannya dalam khotbah hari ini. Oh menjadi jembatan, yuk kita bersama-sama menolong langit Jakarta yang lagi kotor. Tapi justru ketika mempersiapkan bahan ini dan Roh Kudus menuntun saya untuk menerima dan membagikan poin ini. Justru yang saya ingin jadi bagikan di sini bukan soal polusinya, tapi soal apa? Soal si mamahnya. Mama saya cuman seorang ibu rumah tangga yang mungkin memang tugasnya, perannya, panggilannya bukan jadi ibu RT, ibu lurah, apalagi ibu presiden gitu ya. Cuman nyerewetin anaknya, suruh pakai masker. Tapi ternyata panggilan kecil itu membuat saya kemudian akhirnya, oh iya ya,
langit Jakarta lagi rusak ya. Dan akhirnya saya bisa menyampaikan, saya juga nggak ngapain, wah saya harus kampanye mobil listrik itu, enggak. Tapi saya seenggaknya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu di sini ada berapa 200-an orang di sini bisa membagikan ini, menyuarakan ini dari mimbar. Dan mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang perusahaannya atau pekerjaannya memang di bidang itu. Bapak Ibu tergerak dalam panggilannya. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak panggilannya hari ini, itu cuman dari sekadar panggilan seorang ibu rumah tangga nyuruh anaknya pakai masker. Remah-remah. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai kuasa itu yang remah-remah menjadi suatu hal yang besar. Tidak memandang siapapun. Ibu bapak yang memang kerjaannya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, yang kerjaannya pensiunan, yang kerjanya di kantor, yang kerjanya dimanapun. Lewat peran kita yang begitu kecil, yang begitu remeh, begitu remah-remah. Ternyata itu bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kalau kita mau terus berkarya di dalam keterbatasan kita. Ini Bapak Ibu poin kedua, enggak harus menjadi besar. Mari terus berkarya meski kita remah-remah. Yang ketiga, yang terakhir, iman besar seorang perempuan Kanaan juga terjadi ketika apa? Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya ini, kita tidak mengenal nama perempuan itu. Perempuan ini anonim. Dan bahkan perempuan ini anonim dan dia juga hanya menjadi saluran untuk apa? Untuk anaknya yang ia cintai. Dan ini adalah panggilan beriman kita. Perempuan Kanaan punya iman yang besar ternyata bukan supaya namanya dikenal. Bukan supaya apa dia yang mendapatkan kelimpahan berkat. Tapi semata-mata supaya ia bisa menyalurkan kasih itu kepada mereka yang menderita. Ini adalah panggilan misi. Dan misi itu dilakukan tanpa nama. Bermisi tanpa nama. Bermisi bukan untuk memperlihatkan, menonjolkan diri kita. Tapi bermisi untuk meneruskan kasih Tuhan. Pendeta Eka Dharma Putra pernah berkata, gereja sebetulnya mempunyai fungsi yang lebih bersifat instrumental ketimbang sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Yang menjadi tujuan dari kasih dan karya penyelamatan Allah lanjutannya adalah dunia ini. Oleh karena itu gereja harus hadir di tengah-tengah dunia ini dan membawa berkat bagi dunia ini. Ini batuk bukan karena polusi ya Bapak Ibu. Terlalu bersemangat. Saya minum dulu ya Bapak Ibu. Pendapat Pendeta Eka Dharma Putra ini menyadarkan kita semua Bapak Ibu. Ketika kita bermisi sebagai gereja, apakah memang supaya GKI Taman Aries semakin dikenal? Supaya GKI Taman Aries nanti bisa ngebangun yang lebih gede gerejanya. Masyarakat supaya semakin kenal. Apakah seperti itu? Atau memang yang pengen kita perkenalkan adalah kasih Kristus? Ibu Bapak, ketika perenungan ini saya jadi ingat dengan, kalau Bapak Ibu perhatikan undangan tentang acara 17-an hari Kamis yang lalu. Itu tulisannya adalah RW 8 dan RW 6. Bukannya acara HUT RI GKI Taman Aries. Itu juga menjadi sebuah penghayatan Bapak Ibu. Memang kita sebagai gereja dulu kita menjadi motornya. Dulu kan acara yuk kita ngundang orang-orang ke GKI Taman Aries. Tapi kemarin bersyukur bahwa ternyata acara itu kemudian warga yang bergerak. Dan kita sebagai GKI Taman Aries yang merupakan warga dari RW 8 terlibat di dalam acara tersebut.
nggak ada nama identitas GKI Taman Aries di dalamnya. Tapi kemudian waktu ada lurah, ada sambutan dari ketua RW. Ketua RW berkata, ya ini adalah acara RW 8, RW 6. Di mana di dalamnya ada juga GKI, gereja GKI sebagai warga RW 8. Mereka yang bersaksi tentang kasih Kristus itu sendiri. Enggak harus kita yang menonjolkan diri. Dan itulah seorang yang punya iman yang besar. Kita perlu terus belajar. Gampang? Enggak gampang. Sebagai manusia kita pengennya kan kelihatan. Pengennya pencitraan. Tetapi mari kita teladani perempuan Kanaan yang mempesonakan ini. Yang justru juga hadir mengabarkan berita ini. Meski tanpa nama. Ibu bapak. Dan akhirnya kita pun bisa menemukan memang iman yang besar. Itulah yang menyembuhkan. Iman yang besar yang memang kita perlukan untuk kita mencapai mimpi bersama sebagai bangsa Indonesia. Karena itu iman yang besar itulah yang dapat bisa menjadi jembatan bagi bangsa. Menjadi jembatan bagi bangsa. Tidak perlu ketika kita harus, status kita dipulihkan, kita udah jadi pemimpin atau penguasa. Tapi ketika kita memiliki iman yang besar, dengan iman yang besar itu kita punya 3B tadi. B pertama apa? Bergerak secara positif. Yang kedua, berkarya meski remah-remah. Dan yang ketiga adalah bermisi tanpa nama, bukan untuk menonjolkan diri. Selamat menjadi jembatan Bapak Ibu. Jembatan yang membuat Indonesia terus melaju demi Indonesia yang maju. Jembatan yang bukan karena kehebatan kita. Jembatan yang kita buat karena iman kita pada Allah. Allah yang memampukan kita untuk bergerak dengan positif. Allah yang memampukan kita berkarya meski remah-remah. Allah yang memampukan kita bermisi meski tanpa nama. Tuhan menyertai kita semua. Merdeka! Amin. Saudara, coba saudara, mari katong berkumpul di sini. Jangan ale dong bimbang, jangan ale dong ragu deng hidup ini. Jangan tunggu lama lagi, jangan tunggu lama lagi. Katorang bawa hati for Tuhan, Tuhan so rindu. Katorang sama. Biar ale di sana, katong di sini. Ale dong susah deng sana, katong rasa. Jang ale dong takut, jang ale dong ragu. Tuhan Yesus arai. Biar katorang lain suku, katorang
orang lain bangsa Tuhan sayangi. Biar kata orang lain budaya, kata orang lain bahasa, Tuhan sayangi. Biar kata orang warna hitam, ale warna putih, semua sama. Puji dan syukur oh Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Tunggulah malai, jangan tunggulah malai. Katorang bawa hati for Tuhan, Tuhan sorindu. Katorang semua. Biar ale di sana, kadang di sini. Ale dong susah dan senang, kadang rasa. Jangan ale dong takut, jangan ale dong ragu. Tuhan Yesus ada. Biar kata orang lain suku, kata orang lain bangsa, Tuhan sayangi. Biar kata orang lain budaya, kata orang lain bahasa, Tuhan sayangi. Biar kata orang warna hitam, ale warna putih, semua sama. Puji dan syukur oh Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Biar kata orang lain suku, kata orang lain bangsa, Tuhan sayangi. Biar kata orang lain budaya, kata orang lain bahasa, Tuhan sayangi. Biar kata orang warna hitam, ale warna putih, semua sama. Puji dan syukur oh Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Puji dan syukur oh Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, pada hari ini kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungilah bangsa kami ya Tuhan, jauhkan dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, dan serta perpecahan. Kami juga mengingat mereka yang menjadi pemimpin bangsa ini dari level yang ada di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan bahkan di lingkungan masyarakat. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, sikap keadilan sosial, dan takut akan Tuhan dalam menyusun setiap kebijakan maupun program-program pembangunan bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, mereka juga yang memiliki kepentingan untuk mengelola sumber daya alam, kiranya mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, agar mereka mengerjakan bukan untuk keuntungan perusahaan atau keuntungan pribadi semata, tetapi mereka berusaha untuk menjadi saluran berkat, jembatan kasih bagi bangsa ini. Mengingat juga ya Tuhan, pesta demokrasi yang akan kami laksanakan tanggal 14 Februari 2024, kiranya Tuhan yang menyertai para pimpinan partai politik yang akan mengusung capres maupun cawapres. Mereka yang juga sedang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Tuhan yang bungkus mereka dengan kasih sehingga mereka mencalonkan diri memang untuk membangun bangsa. Kami juga teringat ya Tuhan, bahwa proyek besar bangsa kami, negara kami untuk kepindahan ibu kota ke Nusantara. Tuhan yang menyertai rencana yang ada. Tuhan menyertai juga pembangunan yang ada di Kalimantan. Sehingga memang benar-benar pembangunan ini memajukan masyarakat Kalimantan. Jangan biarkan ya Tuhan pembangunan ini justru merusak ekologi yang ada di pulau itu. Dan bahkan Tuhan juga melindungi masyarakat adat yang terdampak oleh karena pembangunan IKN. Ya Tuhan, kami juga mengingat gereja-Mu ya Tuhan, secara khusus GKI juga yang memiliki berbagai badan misi. Kiranya melalui program-program pelayanan ini, GKI dapat terus menjadi jembatan bagi bangsa untuk terus menyatakan kebenaran dan keadilan, kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya secara khusus GKI Taman Aries pun dapat berkontribusi menjadi jembatan saat kami melakukan berbagai pelayanan kesaksian. Melalui pelayanan kesehatan klinik karya kasih yang pada tanggal 18 Agustus kemarin izinnya sudah keluar. Tuhan yang menyertai pengembangan klinik ini yang sedang dipikirkan oleh pengurus dan majelis jemaat. Bersyukur juga untuk bimbingan belajar, rumah belajar yang sudah berjalan kembali. Dan berbagai pelayanan lainnya ya Tuhan. Kiranya gereja-Mu dalam membuat dan merancang program selalu memiliki hasrat untuk menjadi jembatan kasih bagi bangsa dan masyarakat. Tuhan juga menyertai setiap anggota jemaat, kami yang ada di tempat ini maupun sahabat kerabat kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit, sedang ada di dalam perawatan. Mereka yang sedang ada di dalam pemulihan, yang namanya kami ingat di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan bagi mereka. Mereka yang sedang berduka oleh karena kehilangan kerabat, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Sehingga setiap sahabat dan kerabat kami yang sedang
dalam pemulihan, sedang dalam penghiburan, dan bahkan juga sedang dalam krisis maupun pergumulan lainnya. Tetap percaya ada anugerah Tuhan. Dan mereka tetap bisa menjadi berkat, saluran berkat Tuhan. Meski lewat hal yang menjadi remah-remah. Inilah doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi jembatan kasih itu sendiri, sebab Engkaulah sang sumber cinta dan kasih bagi kami semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kontak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan kami dan menjadi saluran berkat di tengah umat-Mu. Tuhan, pakailah juga hidup kami dalam setiap peran yang Tuhan percayakan untuk kami. Kiranya dapat memberikan kontribusi bagi pelayanan kasih bagi bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, setelah ibadah ini, kita pun dapat melanjutkan panggilan untuk menjadi jembatan kasih ketika kita juga mengikuti perjamuan kasih di teras gereja. Ada berbagai jajanan tradisional, berapa ribu Bu Rahel? Tapi gratis Bapak Ibu, tenang, karena ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan bukan saja untuk kita makan Bapak Ibu, tapi ini menjadi reminder untuk kita. Bahwa kita pun punya tugas panggilan untuk membagikan itu, membagikan kasih itu menjadi jembatan. Karena itu tetaplah terus memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Membuka diri terhadap kasih Allah dimanapun kita ditempatkan. Membuka diri juga untuk menyebarkannya. Karena dengan semangat saling mengasihi dan menjalin pengertian, kita dimampukan untuk membangun bangsa dan negara kita Indonesia untuk terus melaju untuk Indonesia maju.
kedaulatan rakyat di pesada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. kami berbina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang rindu, tolong kami mengatasi kemeluhan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. kami membina dan membangun bangsa ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memimpin dan melengkapimu untuk menjadi saksi di tengah keberagaman Indonesia. Dan berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melimpahimu setiap hari sepanjang tahun, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah Tuhan
kiranya semangat kebangsaan selalu kita hidupi di dalam kehidupan kita selamanya. Merdeka! Merdeka! Setelah ibadah ini, kita akan merayakan persekutuan bersama ramah-tamah jajanan tradisional di teras gereja. Umat diundang untuk berpartisipasi di dalam persekutuan ini. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.